Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, pada hari ini Ibu akan bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Tahu kan kalian? Biar nggak penasaran, yuk kita simak video berikut. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan putra Nabi Daud alaihi salam yang memiliki garis keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah Nabi Daud alaihi salam wafat, Nabi Sulaiman alaihi salam menggantikannya sebagai raja yang mewarisi tahtanya dan juga sebagai nabi yang melanjutkan menyeru kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan anugerah berupa mukjizat bisa memahami bahasa semua binatang, dapat menundukkan angin, hingga menundukkan makhluk halus seperti golongan jin, yang kesemuanya tunduk pada perintahnya untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Hal itu sebagaimana tertera dalam kitab suci Al-Quran sebagai berikut, yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman." Quran Surat An-Naml ayat 15. Dikisahkan, pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam melakukan perjalanan ke kota Taif atau negeri Syam. Ketika melakukan perjalanan, beliau membawa pasukan yang banyak. Pasukan itu terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung. Nabi Sulaiman alaihi salam berjalan bersama manusia dan jin, sedangkan burung-burung terbang dengan sayapnya sehingga bisa menaungi Nabi Sulaiman beserta pasukannya. Nabi Sulaiman juga mengatur pasukannya. Di bagian depan, bertugas menjaga agar tidak ada yang melewati batas yang telah ditentukan. Sedangkan pasukan di belakang bertugas menjaga agar tak ada seorang pun anggota pasukan yang ketinggalan. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi Sulaiman dan pasukannya masuk ke sebuah lembah. Di lembah tersebut banyak sarang semut. Kawanan semut yang melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman alaihi salam, mereka pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Saat itulah sang Raja Semut memberikan peringatan kepada kawannya agar segera menghindar masuk, sebagaimana disebutkan Allah dalam surat An-Naml, yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surah An-Naml ayat 18. Nabi Sulaiman yang dapat mendengar dan mengerti bahasa hewan, beliau tertawa ketika mendengar perkataan Raja Semut yang ketakutan. Kemudian Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi keistimewaan kepadanya, sehingga beliau dapat memahami ketakutan para semut. Beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur. Kemudian Nabi Sulaiman akhirnya meminta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan yang tak mengerti maksudnya menjadi kebingungan. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam menjelaskan apa yang beliau dengar dari Raja Semut dan rakyatnya. Kemudian mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan. Oke anak-anak, jadi itu tadi kisah tentang Nabi Sulaiman dan pasukan semut. Semoga bisa menambah wawasan baru bagi teman-teman semua ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.